Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai menganalisis aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu berharap kita bisa saling menghargai kepada guru dan teman. Yang kedua, tidak bicara saat guru menjelaskan. Yang ketiga, tidak permisi dalam 20 menit pertama pembelajaran. Yang keempat, tidak mengganggu teman dan guru. Oke, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah Ibu berharap kalian mampu mengeksplorasi penggunaan kosakata dalam teks prosedur. Kemudian, Ibu juga berharap kalian mampu menganalisis aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Yang terakhir, Ibu berharap kalian dapat menelaah teks prosedur melalui buku atau sumber internet. Baik, ini adalah contoh teks prosedur dalam berupa infografik yang nanti akan kita bahas. Di sini ada cara membuat batik tulis. Yang pertama katanya ada alat dan bahan, ada cara-caranya dari nomor 1 sampai nomor 12. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai aspek kebahasaan yaitu kata kerja atau verba. Jadi kata kerja di sini adalah jenis kata yang merujuk pada tindakan atau aktivitas atau keadaan. Nah, pada teks prosedur sendiri, kata kerja merujuk pada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pembaca dalam menyelesaikan proses atau tugas tertentu. Contohnya misal, pada saat Isrul mencacah rumput, dua sapi yang menunggu tak hentinya melenguh atau tak sabar. Ya, jadi di sini kata kerjanya adalah, ya benar, mencacah dan melenguh. Selanjutnya yang nomor 2, kata benda atau nomina. Jadi kata benda ini adalah jenis kata yang digunakan untuk merujuk pada orang, tempat, benda, hewan, atau konsep. Nah, pada teks prosedur sendiri, kata benda umumnya merujuk pada benda atau objek yang menjadi bagian dalam langkah-langkahnya. Contohnya misal, cuci kain batik dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa malam yang masih menempel. Nah, di sini nominanya adalah kain, air, dan malam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan yaitu jenis kata yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada kata kerja, adverbia atau keterangan lainnya dalam sebuah kalimat. Nah, pada teks prosedur sendiri, kata keterangan ini berkaitan erat dengan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Contohnya, kain akan direbus ke dalam air yang mendidih sampai malam lepas sehingga dapat memunculkan motif yang telah digambar. Di sini kata keterangannya yaitu telah. Selanjutnya, kata bilangan atau numeralia. Jadi kata bilangan ini adalah kata yang digunakan untuk menyatakan bilangan atau kuantitas suatu benda. Jadi dalam teks prosedur juga numeralia ini digunakan untuk urutan seperti misal urutan langkah-langkah dalam pengerjaan di teks prosedur. Nah, contohnya itu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam kalimat misal, pertama, tuangkan air panas ke dalam apa itu tadi? Yang kelima, kata konjungsi atau kata hubung. Nah, kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, atau antar kalimat. Dalam teks prosedur, konjungsi yang digunakan adalah konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan urutan
waktu secara kronologis. Dalam contohnya, setelah, sebelum, kemudian, selama, sesudah, ketika, hingga, lalu, dan selanjutnya. Jika dicontohkan dalam kalimat, setelah mendidih, tambahkan gula secukupnya pada cangkir yang telah disediakan. Yang keenam, kalimat imperatif. Kalimat yang bertujuan untuk memerintahkan, menyuruh, atau meminta. Kalimat imperatif dalam teks prosedur yaitu berupa kalimat perintah biasa, ajakan, dan saran. Di sini ada contohnya, misal untuk kalimat perintah, campurkan bahan-bahan dengan lembut hingga merata. Yang kedua, putarlah kunci kendaraan pada posisi on. Nah, kata kunci dalam kalimat perintah ini campurkan untuk yang pertama. Yang kedua, putarlah. Yang kedua, kalimat larangan. Contohnya, jangan gunakan air keran untuk membersihkan peralatan tersebut. Yang kedua, hindari menyentuh kabel saat alat dalam keadaan menyala. Di sini kata kuncinya ada kata larangan yaitu jangan dan hindari. Yang ketiga, kalimat saran. Dalam contohnya, jika ingin lebih segar, salad bisa disimpan di lemari pendingin. Yang kedua, jika kamu bisa menambahkan sirup sesuai selera. Oke, kita masuk ke dalam tugas kelompok. Di sini, siswa diminta membentuk kelompok beranggotakan 3-4 orang. Kemudian carilah 2 contoh teks prosedur dari berbagai sumber berbeda. Kamu dapat mencari contoh dari teks buku-buku di perpustakaan atau sumber lain di internet. Yang ketiga, analisislah kedua teks tersebut dari sisi aspek kebahasaan yang digunakan. Kemudian, bandingkan penggunaan aspek kebahasaan kedua teks tersebut dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah. Presentasikanlah hasil kelompokmu di depan kelas untuk membuka diskusi di depan kelas. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.